Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din, azzakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dalam majelis yang mubarak ini insyaallah untuk sama-sama menambah wawasan kita, sekaligus tentunya menambah atau sebagai bekal untuk menambah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap amalan yang kita lakukan didasari dengan ilmu yang bermanfaat dan wawasan yang benar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama merupakan alamat tanda yang besar dan kabar gembira menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri kita. Sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki dirinya mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya kefaqihan, pemahaman yang benar dalam agama. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, baik jalan yang bersifat real, jalan beneran, naik motor, jalan kaki atau yang semacamnya, ataupun jalan yang bersifat maknawi, seperti misalnya membaca, mendengar, menghafal, mentadabburi. Siapa yang menempuh jalan, baik jalan yang beneran, jalan yang hakiki maupun jalan maknawi, di mana jalan-jalan tersebut dia menuntut ilmu, menambah wawasannya dalam agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemahaman, atau Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Maka dalam hadits ini menunjukkan pada kita yang memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah ilmunya, bukanlah perjalanan dia untuk menuntut ilmu,
Tapi yang memasukkan dia ke dalam surga adalah amalan. Dikarenakan Nabi SAW tidak bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka akan masuk surga. Nabi tidak langsung mengatakan dia masuk surga. Tapi kata Nabi, siapa yang menempuh iya. Iya. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya. Jadi tidak dikatakan langsung masuk surga, tapi cukup dimudahkan jalannya saja. Dikarenakan yang memasukkan seorang ke dalam surga bukanlah ilmu, bukanlah jalan dia untuk menuntut ilmu, tapi yang memasukkan dia ke dalam surga adalah amalan, pengamalan dari ilmu yang dia raih tersebut. Karena dalam Al-Quran disebutkan tentang surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai pembalasan bagi amalan yang telah mereka perbuat. Allah tidak mengatakan jazaa'an bima kanu ya'lamun, balasan bagi apa yang mereka ketahui. Karena sekedar pengetahuan, wawasan dalam agama tidak bermanfaat bagi seorang sampai dia mengamalkan wawasan tersebut. Maka ini sebagai tambahan bagi kita bahwasanya seorang muslim, apalagi yang mengenal sunnah, yang menuntut ilmu, hendaknya jangan sampai menjadikan ilmu agama yang dia dengar, yang dia baca dan seterusnya hanya sebatas wawasan pengetahuan keagamaan saja. Ya, karena kalau masalah wawasan, yang paling banyak wawasannya adalah orang yang paling kuat hafalannya, yang paling rajin membaca. Namun hal tersebut bukan menjadi patokan kebahagiaan seorang di akhirat. Namun yang bermanfaat, yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat, hanyalah orang-orang yang menjadikan wawasannya atau merubah wawasan yang dia miliki menjadi sebuah amalan. Menjadi sebuah amalan. Maka dari sini hendaknya yang menjadi motivasi kita ketika mempelajari Al-Quran ataupun Sunnah, ketika menghadiri majelis-majelis ilmu, yang menjadi motivasi bagi kita adalah bukan semata-mata ilmu apa yang akan saya dapatkan dalam majelis ini, ilmu apa yang baru saya dengarkan dalam majelis tadi. Namun yang menjadi motivasi bagi kita adalah amalan apa yang akan saya amalkan dari majelis ini, atau amalan apa saja yang akan saya ketahui nanti di dalamnya. Ya, dikarenakan yang bermanfaat bagi kita dari Al-Quran adalah dengan apa? Dengan mengamalkannya. Dengan mengamalkannya. Adapun sekedar membacanya, maka dia paling tinggi hanya mendapatkan satu huruf 10 pahala. Ya, 10 pahala. Namun kalau sekedar hal tersebut yang dia tuntut, maka tentunya dia tidak akan mendapatkan manfaat yang berarti. Maka ikhwani fillah azakumullah, ini sekedar sebagai pembukaan saja sebelum kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz Naim hafizahullah taala yang sebentar lagi akan dimulai. Jadi hendaknya apapun yang akan kita dengarkan, apalagi materi yang akan kita dengarkan ini merupakan, bisa dikatakan sebagai kebutuhan fardu ain, bisa dikatakan fardu ain bagi setiap orang yang memiliki anak. Sehingga orang-orang yang belum memiliki anak juga tidak sepatutnya dia tidak tahu tentang masalah seperti ini, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah dan kerusakan serta berbagai macam ujian. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan dengan sesama, ya, kemudian dia mengamalkan apa-apa yang dia sanggup untuk amalkan semaksimal mungkin. Ya, saya kira ini saja sebagai pengisi waktu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.